Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Delvira Renita Sagala dari Universitas Islam Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Ekonomi Pembangunan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Bahasa Terhadap Emosional Penerima Pesan dalam Komunikasi Daring. Seiring berkembangnya era digital, komunikasi daring telah menjadi bagian penting dalam kehidupan kita. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana bahasa yang kita gunakan dalam komunikasi daring dapat mempengaruhi emosi orang yang menerima pesan tersebut. Untuk bertahan hidup, manusia membutuhkan komunikasi. Bahasa adalah komponen penting karena menjadi alat utama dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan pesan. Namun, era digital telah mengubah pola komunikasi. Media sosial, aplikasi pesan instan, dan platform daring lainnya kini menggantikan interaksi tatap muka. Hal ini menghadirkan tantangan baru dalam menyampaikan pesan, terutama emosi, karena elemen nonverbal seperti ekspresi wajah dan nada suara tidak hadir dalam komunikasi daring. Teori relativitas linguistik oleh Sapir-Whorf menyebutkan bahwa bahasa membentuk pemikiran dan pemahaman seseorang. Penelitian ini berupaya memahami pengaruh bahasa dalam komunikasi daring terhadap emosional penerima pesan, serta memberikan rekomendasi untuk menciptakan komunikasi yang lebih efektif di era digital. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data dikumpulkan melalui kuesioner berbasis skala Likert yang dibagikan secara daring kepada responden. Responden diminta menilai pernyataan terkait bagaimana bahasa yang digunakan dalam komunikasi daring mempengaruhi suasana hati atau emosi mereka. Hasil kuesioner dianalisis menggunakan SPSS dengan uji korelasi untuk menentukan hubungan antara variabel bahasa atau disebut variabel X dan emosional penerima pesan disebut variabel Y. Hasil penelitian menunjukkan profil responden sebagai berikut. Dari segi jenis kelamin, 51,6% responden adalah perempuan dan 48,4% laki-laki. Usia responden mayoritas berada di rentan awal 20-an, yaitu di usia 21 tahun dengan 16,1%. Sebagian besar responden aktif menggunakan media sosial dengan 45,2% menggunakan media sosial setiap hari. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial merupakan sarana komunikasi yang dominan, khususnya di kalangan usia produktif. Data ini menjadi dasar untuk memahami konteks penelitian ini. Hasil analisis korelasi menggunakan SPSS menunjukkan bahwa terdapat hubungan positif signifikan antara bahasa yang digunakan dalam komunikasi daring dan emosional penerima pesan. Nilai koefisien Pearson sebesar 0,630 dengan signifikan 0,000 menunjukkan bahwa semakin baik bahasa yang digunakan, semakin positif pengaruhnya terhadap emosi penerima pesan. Hasil ini menguatkan teori komunikasi yang menyebutkan bahwa pemilihan kata, nada, dan struktur bahasa dapat mempengaruhi reaksi emosional seseorang secara signifikan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bahasa memiliki pengaruh besar dalam membentuk emosional penerima pesan dalam komunikasi daring. Pemilihan kata yang tepat, nada yang empatik, dan struktur bahasa yang baik dapat menciptakan komunikasi yang lebih harmonis dan efektif. Rekomendasi dari penelitian ini adalah agar pengguna media sosial lebih bijak dalam memilih bahasa yang digunakan, baik dalam interaksi pribadi maupun profesional. Temuan ini juga relevan bagi pelaku bisnis dalam menyusun strategi komunikasi daring untuk menciptakan hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Sebagai saran untuk penelitian mendatang, populasi yang lebih beragam serta elemen tambahan seperti penggunaan emotikon dan gambar dapat dieksplorasi untuk memahami pengaruh terhadap emosi penerima pesan. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.